Anda nanya, Anda bertanya-tanya, Anda bingung, apalagi saya. Tetaplah menyerah dan jangan semangat. Hahaha. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi bersama channel Purnama Teknik ya. Di sini kita akan membahas banyak sekali tentang kelistrikan, tentang mekanikal, dan sesuatu hal tentang teknik ya, khususnya di listrik dan mekanik. Pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang MCB. Apa itu MCB? Miniatur Circuit Breaker. Jadi apa itu miniatur circuit breaker? Biasanya pengganti dari sekring ya, kalau orang-orang biasanya di rumah-rumah itu pengganti dari sekring. Untuk penampakannya, coba kita lihat langsung saja. Di sini saya punya beberapa MCB yang telah saya siapkan. Ada beberapa merek di sini. Ada dari Schneider, ada dari Fuji Electric, ada Morgan. Ya, ada yang besar ini ya, ada yang kecil juga. Apa sih bedanya dari semua ini dan apa fungsinya? Nanti kita bahas satu persatu. Tipe-tipe, terus manfaat atau fungsinya dari MCB ini di instalasi kelistrikan itu apa sebenarnya? Apa perlu dipasang MCB untuk instalasi listrik? Untuk awal kita harus mengetahui dulu MCB itu ada beberapa tipe ya. Kita taruh sini dulu. Ada beberapa tipe. Yang umumnya di Indonesia itu menggunakan tipe yang C, tapi ada juga tipe B juga ada tipe B, ada tipe C, ada tipe D juga ada, terus ada CL juga ada. Sebenarnya banyak sekali yang yang digunakan di Indonesia ini ya. Tapi untuk yang kita bahas ini tipe B, C, D, dan CL. Apa aja bedanya? Terus fungsinya untuk apa? Coba kita breakdown bareng-bareng, kita belajar bersama-sama di sini. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih hebat. Di sini kita belajar bersama-sama ya. Untuk fungsinya MCB sendiri ini untuk pemutus arus ya. Pemutus arus. Apa maksudnya pemutus arus ini? Jadi pemutus arus ini misalkan kita ada instalasi baru atau ada kerusakan di instalasi kita bisa mematikan terlebih dahulu di beberapa titik-titik kelistrikan yang perlu dilakukan perbaikan atau penambahan jalur. Jadi untuk pemutusan nanti kita putus arusnya, jadi untuk pembebanan tidak ada arus yang mengalir, jadi aman untuk instalasi baru atau pengecekan instalasi-instalasi yang ada di pembebanan yang ada di MCB ini. Terus apalagi sih fungsinya? Yang kedua itu bisa menjadi proteksi pembebanan ya. Maksudnya bagaimana? Seperti yang dilakukan PLN di meteran KWH listrik kita, pembebanan misalkan kita 900 watt di rumah. Jadi 900 watt itu 900 watt. Ketika lebih dari 900 watt, maka dia akan trip atau bahasa umumnya jeglek ya. Jeglek atau ngetrip. Nah, untuk pembatasan ini, jadi beban yang diizinkan oleh PLN sesuai dengan paket yang kita daftarkan
900 watt. Jika dia lebih dari 900 watt, maka MCB akan otomatis nge-trip. Nah, fungsinya kedua untuk ini, proteksi pembebanan. Ada lagi fungsinya yang lain adalah proteksi untuk konsleting. Apa maksudnya konsleting ini? Misalkan di rumah teman-teman atau di rumah atau di kantor teman-teman atau di gedung teman-teman, di pabrik juga, jika ada konsleting atau ada device yang rusak, katakanlah ada kabel yang digigit tikus. Jadi kabel L sama N ini tersambung, misalkan tersambung short. Maka untuk MCB ini fungsinya itu untuk pemutus arus itu tadi. Jadi sehingga tidak terjadi kebakaran di rumah teman-teman semua ya. Jadi tidak sampai kabelnya ini meleleh atau terbakar. Terus kenapa di lingkungan sekitar kita ada kebakaran? Kebakaran biasanya dikarenakan konsleting listrik. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal sudah ada MCB. Sampai kebakaran rumah, gedung, atau apapun itu. Jadi untuk kebakaran ini bisa dikarenakan MCB-nya telah rusak atau dia sudah tidak berfungsi untuk proteksinya. Jadi dia tidak akan ngetrip ketika ada konsleting listrik ini ya. Jadi kedua juga bisa juga untuk nilai pembebanan atau proteksi di sini terlalu tinggi. Jadi kabelnya memakai 2,5 atau 1,5 mili, tapi di sini memiliki proteksi 100 ampere. Jadi nggak masuk. Dia ngetrip ketika 100 ampere, tapi dia menggunakan kabel yang 1,5 atau 2,5. Padahal 1,5 dan 2,5 itu bisa, kalau 1,5 maksimal 10 ampere, kalau 2,5 bisa sampai 18 ampere. Jadi kan nggak masuk. Ketika proteksinya 100 ampere, tapi dia menggunakan kabel 1,5. Jadi otomatis dia belum ngetrip, MCB belum ngetrip, tetapi kabelnya sudah terbakar seperti itu. Jadi gimana caranya? Nanti kita bahas di waktu selanjutnya ya. Bagaimana cara menentukan MCB dan kabelnya. Jadi tidak sampai adanya kebakaran seperti itu. Jadi ini fungsi umumnya ya. Tiga ini fungsi umum dari MCB ini. Jadi kita kalau misalkan teman-teman semua ada pertanyaan dari user atau pertanyaan dari misalkan yang mencari kerja dari HRD atau dari pabrik, dari bos kita, nanti kita sudah bisa menjawab apa sih fungsinya MCB dan perlu nggak dilakukan pemasangan MCB. Soalnya terkadang banyak orang yang agak tidak setuju kalau ada penambahan-penambahan seperti ini. Karena biayanya juga cukup mahal ya. Padahal fungsinya sangat besar sekali, yaitu untuk memproteksi gedung kita, memproteksi jaringan kita agar tidak ada device-device yang rusak. Selanjutnya kita akan ini ya, tipe MCB. Jadi tipe-tipe MCB di sini ada banyak, tipe B, tipe C, tipe D, dan tipe CL biasanya untuk di Indonesia. Jadi untuk tipe B ini karakteristiknya adalah dia akan melakukan trip ketika ampere yang sesuai spesifikasi ini 3 sampai 5 kali ampere dari spesifikasi. Jadi ketika misalkan kita menggunakan B4,
B4 berarti ketika 4 kali 3 sampai 5, jadi misalkan 12 ampere, dia akan trip di MCB tipe B ini ya. Untuk tipe C yang umum kita pasang atau kita gunakan di Indonesia untuk instalasi di rumah, itu memiliki karakteristik 5 sampai 10 ampere. 5 sampai 10 kali dari ampere spesifikasi. Misalkan saya menggunakan di sini C20 ya. C20. Jadi bisa sampai kali 10 berarti sampai 200 ampere. Terus gimana kita tahu ini 5 atau 10? Itu tergantung merek masing-masing ya. Jadi standarisasinya 5 sampai 10. Jadi bisa 6 kali, bisa 7 kali, 8 kali, atau 9 kali. Tergantung dari spesifikasi atau merek dari MCB itu sendiri. Dan untuk tipe D, itu karakteristiknya adalah dari 10 sampai 15 kali spesifikasi ampere. Jadi misalkan saya menggunakan D2, 2 ampere, maka bisa sampai 20 ampere untuk tripnya. Terus untuk CL biasanya digunakan di kWh meter kita, di kWh meter PLN ya misalkan. Coba cek ya di rumah teman-teman semua apa benar MCB-nya tipe CL ini. Kalau karakteristik CL ini 4 sampai 6 kali ampere dari spesifikasi. Misalkan di rumah kita 900 watt seperti ini. 900 watt berarti CL4 ya teman-teman ya. CL4. CL4 berarti kalau 4 kali bisa sampai 16 ampere dia. Ketika dia mencapai 16 ampere dalam waktu tertentu, maka MCB kWh meter kita akan nge-trip. Seperti itu. Jadi gimana kita mengetahui kita harus pakai apa? B, C, D atau CL ini gimana? Semua udah ada di pasar Indonesia ya ini. Jadi kita harus tahu bagaimana atau kapan kita menggunakan B, C, D, dan CL sesuai kebutuhan kita. Tapi untuk biasanya untuk tipe B ini, tipe B itu untuk rumah atau industri kecil biasanya. Karena spesifikasinya sesuai dengan seperti C ya biasanya. 3 sampai 5, terus ini 5 sampai 10. Jadi dia lebih gampang trip. Jadi tidak sampai lonjakan arus terlalu tinggi dia sudah trip. Untuk C sendiri itu biasanya diperuntukkan untuk rumah, gedung, atau lain-lain. Biasanya dia untuk arus-arus yang sedang, jadi tidak terlalu tinggi. Ada lagi tipe D 10-15. Jadi ini biasanya untuk tipe rumah, bisa rumah dan industri. Rumah industri tapi dia misalkan memiliki induk yang besar, katakanlah seperti motor, terus kipas angin, pompa air. Jadi dia pasti untuk starting awal ampernya sangat tinggi. Jadi diperlukan spesifikasi trip pada 10 sampai 15 kali spesifikasinya tadi. Seperti itu. Kalau CL biasanya digunakan untuk kWh meter PLN. Jadi teman-teman kalau di rumah pakai apa? Tergantung teman-teman mau untuk pompa bisa menggunakan C atau D. Untuk penerangan bisa pakai B atau C, bisa ini C atau B atau C sesuai barang yang ada di tempat teman-teman ya. Jadi terus kita coba lihat di sini saya punya beberapa tipe MCB ya di sini. Kita coba lihat ada yang besar, ada yang kecil. Ini apa maksudnya ini?
Terus bagaimana cara kita melihat kode-kode ini? Kode-kode di sini apa maksud dari kode-kode ini? Kita nanti jabarkan satu-satu ya teman-teman ya. Jadi untuk ini, misalkan kita lihat yang 1 ampernya dulu aja. Oke, sini. Ini sama-sama satu pas semua ya, satu pas semua. Ada merek Fuji, ada merek Morgan, Schneider, ini juga Schneider. Jadi kalau teman-teman mau membaca ini semua, nanti kita lihat di sini. Contohnya di ini, Morgan. Ini ada C4 ya. C4 berarti tipe C seperti ini, dan 4 ini 4 ampere. Jadi ini memiliki karakteristik C4. Berarti 4 ampere tipe C. Jadi tipe C kan tadi 5 sampai 10. 5 sampai 10 ampere. Jadi misalkan di sini 4, berarti kali 5 sama dengan 20. Jadi ketika 20 ampere dia akan trip ya teman-teman ya. Kita lihat lagi di sini. Ini semua 1 ampere. Kalau misalkan Fuji sama Morgan ada indikatornya ini ya. Kalau hijau berarti dia mati, kalau dia kita akan coba, nah dia akan berubah menjadi merah. Nah, kita lihat di sini C20, C16, ini C4. Apa maksudnya 1 C4 ini? Jadi dia 1 pas dan tipe C terus 4 ampere seperti itu ya teman-teman. Nah, terus ini maksudnya apa? Di sini ada 6003. Jadi dia ini MCB ini bisa terlewati ampere 6000 ampere atau 6 kilo ampere. Jadi ketika MCB teraliri lebih dari 6 kilo ampere, otomatis MCB ini akan pasti rusak dan akan terbakar ya teman-teman. Bisa sampai meledak juga, bisa sampai terbakar juga. Jadi di sini ada misalkan ini C16. C16 berarti tipe C 16 ampere. C20 tipe C 20 ampere. Seperti ini juga bahasa Schneider. Jadi di sini ada tulisan 230V AC ya. Layar ini AC berarti. Tipe AC, listrik AC 230 tipe AC untuk maksimalnya 4500 ampere. 3 ini kelas 3. Kelas 3 berarti terbaik dia. Udah mau lulus ya berarti kelas 3. Jadi 4500 beda sama Fuji. Fuji sampai 6000 dia. Dan kelas 3 juga seperti itu ya teman-teman. Untuk di sini LMK, SNI ini cuma standarisasi saja. Jadi MCB ini sudah standar nasional Indonesia. Ada juga yang IEC ya. IEC ini standar internasional kelistrikan ya. Nah, untuk di sini bisa kita lihat 230 atau 400 ampere. Nah, ini 240. Berarti ini tidak bisa untuk 400. Bisa cuma tidak tidak disarankan ya. Ini 230 saja. Ini bisa ya kalau Schneider yang tipe atau model IK 60A bisa. Nah, 230 sampai 400 volt. Oke, kita lihat sekarang untuk yang 3 pas. Apa bedanya sama yang 3 pas ini? Yang 3 pas ini sebenarnya sama saja. Cuma dia ada 3 pul ya di sini, 3 pas. Jadi untuk mengaliri RST, RST, RST. Biasanya untuk device-device motor atau UPS 3 pas atau device-device teman-teman yang memiliki 3 pas bisa pakai ini. Fungsinya sama saja seperti MCB ini ya teman-teman. Coba kita lihat ya di sini. Saya punya Schneider sama Fuji Electric. Nah, bedanya yang tadi kan untuk 1 pas itu tadi kan tulisannya, kita lihat sini.
tulisannya 1C04. Yang 3 pas dia tulisannya 3C40. Jadi artinya 3 pas dan tipe C, MCB tipe C dan 40 ampere. Sama ya, untuk maksimal tahanan ini sampai 6000 ampere dan kelasnya juga sama 3. Untuk ampernya 40, ini 04 berarti 4 ampere ya teman-teman ya. Sama juga di Schneider. Nah, ini C10 ya teman-teman. C10 berarti berapa? Tipe C 10 ampere. Kita lihat sini. Nah, untuk 3 pasnya Schneider Dome itu menggunakan 400 voltase AC. Seperti itu. Tapi untuk maksimal ampernya sampai 6000 ampere untuk batas maksimalnya ya. Jadi disarankan untuk misalkan gedung-gedung yang besar menggunakan MCCB, menggunakan MCCB. Nah, untuk Dome sendiri loh, ini dia cuma 4500, ini sampai 6000. Jadi gitu penampakannya ya teman-teman ya. Coba kita nanti lihat instalasi, bagaimana kita ingin menginstalasi ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba review bagaimana sih cara kerjanya MCB ini. Saya sudah mempunyai MCB yang sudah saya bongkar ya teman-teman ya. Coba kita buka. Nah, ini dia penampakannya. Coba kita lihat ya. Kita buka. Nah, ini udah rusak ya. Kelihatan ini kebakar ini ya. Jadi dalamnya itu seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada beberapa komponen yang ada di MCB ini. Ini untuk input ya, input atau masukan dari PLN. Ini keluaran outputnya, dan ini toggle-nya ya. Jadi bisa dinaikkan ini. Dia menggunakan mekanik ya, tapi ada, nah seperti ini ya. Dia ketika dia dinaikkan, maka kontak ini dia akan kesambung ke sini. Tes ini. Jadi dari input dan output dia akan menyambung seperti itu. Tapi ini rusak ini, Pak. Jadi nggak bisa dilihatkan karena mekaniknya tidak ada. Jadi misalkan dinyalakan, dia akan, mekaniknya akan bekerja dan membuat kontak ini tersentuh ke sini seperti itu. Jadi gimana caranya kalau ada konsleting listrik atau lainnya, bagaimana cara kerjanya, padahal ini nggak kita turunkan secara manual. Bagaimana caranya? Ini fungsinya ini solenoid ini ya. Jadi solenoid ada as sampai ke sini nih ya, yang warna hijau itu. Jadi misalkan ini teraliri lebih dari spek yang ada, sini misalkan menggunakan C4 nih, katakanlah. C4 berarti ketika dia sampai 4 ampere, jadi 5 kali misalkan 2, kali 4, kali 5 ya, berarti 20 ampere. Jadi ini ketika teraliri listrik 20 ampere. Nah, toggle hijau itu akan masuk ke dalam. Nah, akan masuk ke dalam. Yes. Jadi yang sebelumnya dia akan ngontak seperti ini, ya. Aduh, ngontak seperti ini, dia akan tertarik oleh solenoid ini. Tarik ke sini, cedes, jadi dia akan terputus. Kalau kita nyalakan lagi ini, toggle-nya itu, nanti kita ini bisa balik lagi ke sini. Tapi ketika ampernya tetap melebihi 20, nanti dia akan narik ini. Tes. Jadi ini akan terbuka, nggak tertutup juga.
Jadi ini untuk terminal input, output. Terus ini fungsinya untuk tadi misalkan ada kontak sini ya, close circuit pasti ada bunga api. Nanti ini fungsinya untuk meredam bunga api itu. Jadi seperti ini ya penampakan MCB-nya. Jadi misalkan teman-teman tidak tahu caranya untuk memperbaiki, lebih baik beli baru. Kenapa? Karena ini fungsinya sangat penting. Harganya nggak seberapa mahal, tapi fungsinya sangat tinggi sekali. Jadi disarankan kalau tidak bisa untuk memperbaiki, kita ganti aja yang baru. Seperti itu ya teman-teman. Terus kita lihat bagaimana caranya kita instalasi ya. Kita contohkan di sini, misalkan di rumah kita dari PLN tidak pasang ya. RST, dia masuk ke sini, kapas. Kalau membaginya, kita cuma tinggal ini siapkan 3 MCB. Jadi ini taruh R S T itu. Kalau misalkan ada untuk lantai 1, 2, 3 atau penerangan atau stop kontak di beda-beda itu tambah bagus, nanti tinggal ditambahkan lagi MCB-nya, nanti di jumper R seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba bagaimana cara kita mendeteksi apakah MCB itu rusak ataukah masih layak pakai atau masih bisa digunakan. Mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa tulis di kolom komentar ya gimana caranya. Tapi biasanya untuk para teknisi umumnya itu menggunakan avometer atau menggunakan test pen. Jadi coba kita tes dengan avometer terlebih dahulu. Letakkan toggle-nya itu di hambatan atau ohm ya, ada lambang ohm. Nah, ketika ditempelkan satu dua ujung itu, maka nilai pada display avometer akan berubah. Kita lihat di situ, dari OL displaynya nah menjadi 00. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita coba ya di MCB, salah satu MCB ini kita letakkan di terminal output pada MCB dan terminal input pada MCB. Kita toggle-nya kita off-kan dulu ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu. Nah, ketika diletakkan di situ dia akan all dan tidak ada nilainya. Ketika toggle dinyalakan, nah display pada avometer akan berubah menjadi 000. Seperti itu teman-teman. Nah, berubah menjadi 000 ya. Kalau dilepas dia akan mati. Coba kita dengan test pen sama saja, cuma kebetulan saya tidak ada test pen. Jadi test pen diletakkan di terminal input ya. Ketika arus masih ada, dia pasti menyala. Test pen pasti menyala. Ketika dimatikan, di bawah pasti mati, tidak boleh nyala. Ketika nyala pasti rusak, short terus itu. Ketika dinyalakan, baru dia menyala test pen-nya. Input menyala, output menyala ketika dinyalakan. Ketika dimatikan, output pasti off. Jika tetap nyala, berarti ada yang rusak. Seperti itu teman-teman. Coba kita lihat di MCB yang rusak ya. Kita tes menggunakan avometer. Sama seperti tadi, kita letakkan satu ujung di terminal input dan satu ujung ke terminal output. Meskipun toggle tetap on, tapi nilai pada display avometer tidak akan berubah teman-teman, dikarenakan MCB ini telah rusak. Jadi misalkan teman-teman mau mengetes, dia pasti tidak ada nilainya, seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau ada hal-hal yang belum jelas dari
penjelasan saya tersebut. Nah, coba komentar ya di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar semua teman-teman kita yang lagi belajar atau lagi mencari pekerjaan nanti bisa bermanfaat adanya video ini. Oke, terima kasih semua teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.